Di tengah persoalan pengangkatan tenaga honorer yang terus bergulir, DPR mendorong penyelesaian persoalan tenaga honorer secara kemanusiaan dan sesuai koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemenpan RB menyebut jumlah tenaga honorer di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai 2,3 juta orang, sehingga butuh perhitungan yang cermat agar tidak membebani negara, namun juga tidak menelantarkan para honorer. DPR bersama pemerintah telah menyiapkan formula terbaik untuk menata dan mengelola ASN melalui revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Salah satunya rencana perekrutan para honorer menjadi ASN sebagai komitmen meningkatkan kesejahteraan dan memperjelas status tenaga honorer, sehingga keberadaan para tenaga honorer dapat diakui dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara. Salah satu isu yang mencuat adalah penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada November 2023. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan tidak akan ada pemutusan kerja tenaga honorer. Doli menjelaskan dalam revisi Undang-Undang ASN tidak akan mengurangi pendapatan yang selama ini diterima dan tidak menambah beban anggaran baru. Mengingat peran tenaga honorer dalam pemerintahan sangat dibutuhkan. Saya tegaskan bahwa kami sudah meminta kepada pemerintah dan sudah sepakat bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru, terutama kepada APBN. Nah, tinggal yang sekarang masih dalam diskusi adalah soal status mereka, apakah kemudian nanti apakah jadi ASN, mungkin masuknya dari P3K. Nah, P3K juga di dalam undang-undang yang baru nanti akan dijelaskan ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu. Selanjutnya menanggapi ramainya wacana P3K paruh waktu, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menegaskan P3K paruh waktu masih sebatas usulan untuk mengakomodir honorer yang belum jelas statusnya hingga saat ini. Mardani menjelaskan, munculnya usulan P3K paruh waktu atau P3K part-time untuk mengamankan honorer dari penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023 nanti. Hitung-hitungan kita jumlah dari ASN dan P3K itu nggak lebih dari 3 juta. Semuanya. Kalau reforma birokrasi jalan. Sekarang yang existing 3,9. Ditambah nanti 2,4. Itu jatuhnya kan hampir 6 itu. Nah, itu membuat Kementerian Keuangan dan pemerintah betul-betul mencoba menyisir. Nah, di antara sisiran itu tega sama nggak tega gitu loh. Kalau tega ya buang semua, nggak tega ya udah sebagian di P3K part-time. Tapi ini juga baru ide. Nah, kami menilai bukan menyepelekan, tetapi P3 part-time itu bahasa sederhananya pokoknya masuk keranjang dulu, jangan sampai ada satupun 28 November yang tercecer, apalagi mendapatkan masalah tidak ada statusnya. Proses pembahasan rancangan Undang-Undang ASN telah rampung dan akan segera dibawa dalam sidang paripurna terdekat. Dalam draft rancangan Undang-Undang ASN disebutkan penentuan P3K penuh waktu dan paruh waktu akan dilihat berdasarkan tupoksi dan beban kerja dari jabatan yang diampu. DPR berharap perubahan tenaga honorer menjadi P3K dapat memberikan kepastian status, kesejahteraan, serta meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.